Dall'altra parte metto l'opposto, che invece è l'aspetto indonesiano, cioè... Maka timnas Indonesia. Indonesia! Indonesia! As of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Ditanya lebih Indonesia atau Italia, ini jawaban Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi resmi menjalani petualangan baru bergabung Inter Milan. Usai gabung, ia kemudian melakukan sesi wawancara dan ditanya apakah dirinya lebih Indonesia atau Italia. Emil Audero Mulyadi direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dalam kesepakatannya, Nerazzurri juga punya opsi mempermanenkan. Gabung bersama Inter Milan, kiper berusia 26 tahun ini mendapatkan beberapa pertanyaan untuk konten di klub. Emil ditanya apakah ia merasa lebih Indonesia atau Italia. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Emil Audero memberikan jawaban berkelas. Ia menjawab ada aspek yang lebih Italia serta Indonesia. Aspek emosional dari karakter saya, menurut saya lebih merupakan sisi Italia saya. Di sisi lain, aspek Indonesia sebaliknya, yaitu ketenangan saya, ucap Audero dalam wawancara yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Indonesia. Pride, terlepas dari itu, sosok Emil Audero belum lama ini ramai dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Hal itu setelah PSSI mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengurus dokumen dari beberapa pemain keturunan. Nama Emil disebut sebagai salah satunya. Patut dinantikan apakah kiper kelahiran Mataram ini akan membela Timnas Indonesia. Jika terrealisasi, maka ia akan menjadi tambahan kuat bagi tim Garuda untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Inter Milan promosikan Gunung Rinjani dalam video Emilio Audero Mulyadi. Klub Serie A Liga Italia Inter Milan membuat video dengan latar belakang Gunung Rinjani. Video berjudul The Forbidden Gate, atau Gerbang Terlarang, tersebut dibuat untuk memperkenalkan pemain baru mereka, Emilio Audero Mulyadi. Emilio Audero Mulyadi atau Emil Audero merupakan seorang penjaga gawang Italia kelahiran kota Mataram, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Video sinematik tersebut menggambarkan seorang pria berpakaian serba hitam membawa tongkat berjalan kaki keluar dari gunung berapi yakni Gunung Rinjani. Pria misterius tersebut juga menunggangi kuda menuju sebuah gerbang terlarang. Dalam keterangan video tersebut tertulis kata-kata dalam bahasa Italia yang menggambarkan karakter pria tersebut. Da una leggenda indonesiana, oleh legenda Indonesia. Pochi ihano trovata, hanya sedikit yang menemukan, mai nessuno iha superata, tidak ada yang pernah melampaui, ene il suo guardiano solitario, baik dia, maupun walinya yang kesepian, prova. Et avvicinarti, cobalah untuk lebih dekat. Setelah itu sang pria misterius tersebut membuka penutup kepala dan muncul wajah Emilio Audero Mulyadi, penjaga gawang Italia kelahiran Lombok, Indonesia. Banyak penggemar Inter dari Indonesia membanjiri kolom komentar. Salah satunya akun Fakta Bola yang menulis, "You can visit the place in Indonesia." Petanda naturalisasi itu jelas. Emilio Audero bakal dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Nama Emilio Audero Mulyadi menjadi sorotan setelah dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan. Ayah Emil, Edi Mulyadi merestui kiper kelahiran Mataram, Lombok, NTB, itu dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela Timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erick Thohir yang
Sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. PSSI, kalau zamannya Pak Erik sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi, Rabu, 16 Agustus 2023. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepakbolaan Indonesia. Sehingga beberapa tahun lalu, Emil sempat diisukan masuk timnas pun diminta fokus membela Juventus di Italia. Bukan saya underestimate ya. Tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau, Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Edi. Dia optimistis Erick Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil dinaturalisasi. Edi pun mengingat pernyataannya yang sempat viral karena menolak Emil masuk ke timnas Indonesia pada 2021 lalu. Menurut Edi, ungkapan tersebut bukanlah pernyataan yang harus ditanggapi dengan serius. Edi menjelaskan video itu direkam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat berkelakar dengan keluarganya di Lombok, agak jengkel lihat video yang itu. Apa istilahnya ya? Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan ponakan bicara sebagai orang tua sama anak. Itu saya tidak tahu saya direkam dan diupload, viral, katanya. Pada dasarnya pembicaraan itu tidak patut diunggah oleh pihak manapun. Karena dalam pembicaraan bersama beberapa anggota keluarganya murni sedang membahas fakta yang terjadi di sepak bola Indonesia. Akankah Emilio Audero akan gabung bersama timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Waketum PSSI Zainuddin Amali menanggapi kabar naturalisasi terkini hingga tanggapan soal Jordi Wehrman. Dua hal itu tengah dinanti-nantikan. Saat ini sebagian publik sepak bola Indonesia menantikan kabar apakah PSSI masih akan melakukan naturalisasi lanjutan buat pemain keturunan. Hal itu terlihat dari pertanyaan titipan warganet dalam sesi konferensi pers PSSI pekan lalu. Selain hal itu, publik juga penasaran dengan Jordi Wehrman, pemain keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini ex-Feyenoord berusia 24 tahun sedang berstatus tanpa klub, kan begini, naturalisasi itu tergantung kebutuhan pelatih. PSSI tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih, kata Amali kepada wartawan soal naturalisasi terkini dan Jordi Wehrman. Amali menegaskan bahwa naturalisasi bukan soal main-main. Pihaknya harus selektif dalam menentukan pemain berkualitas yang bisa bermanfaat buat timnas Indonesia. Ia flashback ke masanya saat masih menjabat sebagai Menpora. Saat itu ia mengaku tak mau sembarangan menyetujui usulan naturalisasi, pemainnya harus benar-benar berkualitas. Kalau kalian masih ingat, saya mulai agak tertibkan ketika saya masih menjadi Menpora. Saya hanya mau menerima naturalisasi permintaan dari pelatih yang direkomendasikan oleh PSSI, ujar Amali. Kalau dulu kan naturalisasi dari klub dilayani, begitu saya jadi Menpora, tidak. Jadi kalau pelatih tidak butuh, ya tidak mungkin juga, ucapnya. Saat ini timnas Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi sebagaimana tercermin dalam uji coba terakhir versus Argentina. Ada Jordi Amat, Shane Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, Rafael Struij, Stefano Lillipali, hingga Sandy Walsh. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara, lengkapi berkas naturalisasi. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung Mees Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola. Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023, Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram Ibu Mees Hilgers, yakni Linda Tombeng. Minahasa Live, tulis singkat Linda Tombeng dalam unggahan itu. Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu Mees Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak.
Fix dan mau jadi WNI, tulis akun Nebuk Mees selangkah lagi main di kompetisi Eropa, Twente sedang on fire, jika Mees gabung timnas bakal jadi pemain termahal se-ASEAN, tulis Zaj, curiga pas. FMD September ada Mees foto pakai polo lambang Garuda di kantor PSSI, timpal akun Simon Mees Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik Mees Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. Kini, dengan keberadaan sang ibunda di Indonesia, isu Mees Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar.